Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ervina Rahmawati, SST MPH, pada mata kuliah Pelibatan Orang Tua dan Masyarakat. Pada sesi pertama tutorial online ini, kita akan membahas terkait dengan hak-hak anak usia dini di Indonesia. Bapak Ibu mahasiswa PG PAUD IPUT yang berbahagia, pada minggu pertama tutorial online ini kami mengajak Anda untuk sama-sama mempelajari materi yang berkaitan dengan hak-hak anak usia dini di Indonesia. Pembahasan materi tersebut akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hakikat hak hak-hak anak usia dini, dan konvensi hak-hak anak. Hakikat hak anak, perspektif anak dari fenomena biologis dan psikologis. Manusia yang berada dalam tahap perkembangan yang belum mencapai tingkat yang utuh, yaitu fisik, organ reproduktif, motorik, mental, dan psikososial. Anak ini merupakan subklasifikasi tingkat perkembangan, yaitu masa bayi, balita, kanak-kanak, remaja awal, dan remaja akhir. Kemudian perspektif anak dari fenomena sosial legal, di mana anak tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan tidak sosial dan legal, karena tingkat perkembangan mental dan psikososial belum utuh. Kemudian tidak dikenal subklasifikasi dalam fenomena sosial. Dalam perspektif legal, anak merupakan satu fenomena tunggal. Hak anak usia dini. Anak sebagai manusia memiliki hak asasi, di mana hak asasi manusia pada anak ini yaitu merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan dan berlaku seumur hidup, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, yang meliputi hak asasi pribadi, politik, hukum, ekonomi, peradilan, dan sosial budaya. Menurut UU nomor 39 tahun 99, hak asasi manusia ini terdiri dari hak untuk hidup, hak anak untuk dilindungi orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, hak anak untuk beribadah, hak anak untuk dilindungi secara hukum dari kekerasan fisik, mental, dan penelantaran, hak pendidikan, hak untuk beristirahat dan berekspresi, hak untuk memperoleh kesehatan, dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi sosial. Implikasi hak-hak anak usia dini. Yang pertama adalah anak usia dini ini berhak untuk dilahirkan, memiliki nama dan kewarganegaraan. Jadi jika ada orang tua yang tidak melahirkan anaknya, dalam hal ini melakukan aborsi, ini merupakan sudah melanggar hak anak. Kemudian anak usia dini berhak untuk memiliki keluarga yang menyayangi dan mengasihi, bukan menelantarkannya. Kemudian anak usia dini berhak untuk hidup dalam komunitas yang aman, damai, dan lingkungan yang sehat. Selanjutnya, yang keempat adalah anak usia dini berhak untuk mendapatkan makanan yang cukup. Dalam hal ini adalah makanan yang mengandung zat atau gizi yang seimbang, dan tubuh yang sehat dan aktif. Kelima, anak usia dini berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mengembangkan potensinya, bukan justru malah dieksploitasi untuk berada di jalanan. Dan yang keenam adalah anak usia dini berhak untuk diberikan kesempatan bermain dan waktu yang santai, bukan untuk dikekang belajar, belajar, dan belajar. Dan yang ketujuh adalah anak usia dini berhak untuk dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, penyanyian, kekerasan, dan dari mara bahaya. Yang kedelapan, anak usia dini berhak untuk dipertahankan dan diberikan bantuan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, anak usia dini berhak untuk mengekspresikan pendapatnya sendiri. Bukan berarti kita sebagai orang dewasa tidak mau menerima pendapat dari anak-anak. Konvensi hak anak-anak. Konvensi ini merupakan fakta yang artinya perjanjian di antara beberapa negara yang bersifat mengikat dan secara yuridis dapat dirujuk sebagai hukum internasional. Konvensi hak anak, suatu upaya kemanusiaan untuk mewujudkan perlindungan dan jaminan nyata atas hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak disahkan pada November 1989 oleh Majelis Umum PBB, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah Muqaddimah, berisi konteks Konvensi Hak Anak. Kedua adalah bagian 1, mengatur hak bagi semua anak. Bagian 2, mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak. Keempat, bagian ketiga, mengatur masalah pemberlakuan konvensi. Prinsip dalam konvensi hak anak yang pertama, prinsip non-diskriminasi. Kita tidak boleh mendiskriminasikan seorang anak berdasarkan ras, suku, golongan, agama, maupun diskriminasi lainnya.
Yang kedua, prinsip yang terbagi bagi anak yaitu best interest of the child. Kemudian yang ketiga, prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan, the rights to life, survival and development. Yang keempat, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, respect for the views of the child. Terima kasih, itu tadi merupakan materi terkait dengan hak-hak anak. Sampai berjumpa lagi pada materi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.